Dulu dia menuduh saya secara publik telah melecehkannya, si cantik kampus. Kini dia berlutut memohon agar saya menjadi suaminya. Bahkan dia berebut untuk memberikan pengalaman pertamanya kepada saya. Hanya karena kiamat telah tiba dan 80% dari umat manusia telah berubah menjadi zombie. Dan saya serta si cantik kampus terjebak oleh zombie di sebuah gudang kecil. Dalam kepanikan, Liu Yumeng tidak sempat menghindar. Bibirnya langsung menempel di wajah saya. Namun secara tak terduga, sistem kesuburan berlimpah terbangun. Selama saya bersedia untuk bertepuk tangan demi cinta dengan berbagai gadis. Jika ada keturunan, saya akan mendapatkan imbalan yang melimpah. Segera setelah itu, saya menerima imbalan. Imbalan 1, ruang penyimpanan tak terbatas. Imbalan 28, senjata serbaguna. Senjata serbaguna akan berubah menjadi senjata acak setiap 24 jam. Berubah menjadi satu senjata acak. Senjata api tidak memiliki batasan amunisi. Sementara itu, di depan saya, Liu Yumeng juga muncul dengan serangkaian informasi. Nama Liu Yumeng. Nilai kecantikan, 91. Ukuran payudara dekap. Tingkat kesetiaan, 20. Jumlah pemeliharaan, 0 kali. Melihat informasi ini, saya menunjukkan sedikit keterkejutan. Tidak menyangka Liu Yumeng yang nakal ini masih perawan. Saat ini, saya mulai mengamati Liu Yumeng di depan saya dengan seksama. Sepertinya dia masih memiliki sedikit pesona. Jika dikatakan bahwa perlu bertepuk tangan untuk cinta agar mendapatkan hadiah, maka wanita di depan ini pasti adalah pilihan utama. Jika butuh kecantikan, dia punya kecantikan. Jika butuh tubuh, dia punya tubuh. Namun, dengan sikapnya terhadap dirinya sendiri, bagaimana? Mungkin dia tidak akan mau melakukan hal seperti itu. Selama bertahun-tahun di universitas, Liu Yumeng tidak tahu sudah berapa banyak dia membicarakan keburukannya sendiri. Terlalu banyak berbohong. Takutnya dia sendiri sudah percaya pada omong kosong itu. Namun, saya sama sekali tidak khawatir. Sekarang adalah kiamat. Yang berukuran kepalan tangan adalah yang utama. Tidak takut jika dia tidak setuju. Sambil berpikir, saya langsung merebut makanan dari tangan Liu Yumeng. Liu Yumeng sedikit marah. Makanan sudah tidak banyak. Inilah yang saya terima. Jika harus disimpan, seharusnya saya yang menyimpannya. Liu Yumeng sama sekali tidak mengalah. Apakah kamu merasa punya hak untuk mengajukan syarat padaku? Jika ingin selamat, tutup mulutmu. Saya berteriak dengan marah. Hati Liu Yumeng bergetar. Dalam ingatannya, saya orang yang sangat jujur. Dia sama sekali tidak menyangka aku akan sangat mendominasi. Liu Yumeng tidak berani melanjutkan. Takut saya melakukan tindakan yang berlebihan. Segera tutup mulutmu. Saat itu, zombie di luar mendengar suara. Mereka menghantam pintu dengan keras. Saat itu juga, saya menemukan sebuah ruang muncul di benak saya. Dengan satu pikiran, barang-barang di dalam juga muncul di depan mata. Saat itu, senjata serbaguna sedang terbaring dengan tenang di dalam. Bentuknya adalah sebuah kotak logam. Desainnya sangat keren. Dengan satu pikiran lagi, senjata serbaguna tiba-tiba terbang keluar. Sementara itu, senjata serbaguna juga dengan cepat berubah. Ketika itu sepenuhnya berada di telapak tanganku. Itu sudah berubah menjadi sebuah pistol. Hatiku bergetar dengan kegembiraan. Sebelumnya sistem memperkenalkan, senjata serbaguna tidak memiliki batasan amunisi. Bukankah itu berarti dalam 24 jam ini, dia akan memiliki pistol dengan peluru tak terbatas? Untuk membuktikan hal ini, aku dengan cepat membuka magazin. Di dalamnya terisi penuh dengan peluru. Lalu cepat-cepat memasukkan kembali magazin. Mengarahkan ke kaca sebesar telapak tangan di pintu. Dengan suara tembakan, kaca di pintu besar pecah. Peluru tepat mengenai seorang zombie di luar pintu. Sayangnya, tembakan ini tidak membunuh zombie itu. Sebaliknya, recoil pistol membuatnya merasakan sakit yang tajam. Adegan nyata ini membuatnya semakin bersemangat. Siapa yang tidak pernah bermimpi memiliki pistol? Dia tidak sempat merasakan kegembiraan itu. Segera buka magazin. Ternyata magazin itu masih penuh. Liu Yumeng di samping terkejut oleh suara tembakan yang tiba-tiba. Dia melihatku dengan bingung. Ketika dia melihat pistol di tanganku, pupilnya menyusut dengan cepat. Tubuhnya segera mundur ke sudut dinding. Satu tangannya sedikit bergetar menunjuk ke arahku. Bagaimana kamu bisa memiliki pistol? Aku akan memanggil polisi untuk menangkapmu. Takutnya tidak ada yang datang untuk menangkapku. Apakah kamu kelaparan sampai tidak waras? Sekarang sudah kiamat. Bahkan jika kamu bisa menghubungi nomor darurat, aku ragu akan ada yang datang menangkapku. Lebih baik kamu pikirkan dirimu sendiri. Aku mendengus dingin. Lalu aku melanjutkan menembaki zombie di luar pintu. Karena aku belum pernah menggunakan pistol. Gerakan tanganku sangat canggung. Dan akurasi tembakanku sangat buruk. Tembakan ini hanya mengenai bahu zombie. Perlahan mencari perasaan. Dengan cepat aku menembak untuk ketiga kalinya. Tembakan ini mengenai sasaran. Kepala seorang zombie meledak seperti semangka. Saya yang tidak siap secara mental hampir saja muntah. Namun Liu Yumeng di belakang tidak seberuntung itu.
Dia muntah dengan keras 2 kali. Namun hanya mengeluarkan seisi perutnya yang pahit. Saya menyesuaikan sikap saya. Terus menembak. Kata pepatah, di luar 10 meter senjata cepat. Di dalam 10 meter, senjata cepat dan akurat. Setelah berlatih dengan beberapa tembakan, pemula seperti dia yang belum pernah memegang senjata pun bisa menembak kepala. Tentu saja, syaratnya adalah dalam jarak dekat. Untungnya pintu ini cukup kokoh. Ini memberi waktu baginya untuk berlatih menembak dengan perlahan. Dengan suara tembakan yang terus-menerus, zombie di luar pintu jatuh satu persatu. Tak lama kemudian, saya tiba di depan satu-satunya sofa di dalam gudang. Duduk dengan santai. Liu Yumeng di samping sudah hampir selesai muntah. Saya juga duduk di sisi lain sofa. Berikan saya sedikit makanan, ya. Aku hampir mati kelaparan. Aku meliriknya dengan acuh tak acuh. Makanan sedikit ini mungkin bisa bertahan beberapa hari. Tidak boleh membuang-buang seperti ini. Aku mengeluarkan sepotong roti kecil dari saku. Merobek kemasannya dan langsung memasukkan ke mulutku. Kau bilang untuk menghemat makanan. Lalu kenapa kau makan sekarang? Liu Yumeng menggigit giginya karena marah. Saya harus membunuh zombie. Energi cepat terkuras. Bagaimana bisa tanpa makan? Aku mengeluarkan sekantong susu lagi dari sakuku. Melihat pemandangan ini, mata Liu Yumeng berbinar. Seolah-olah dia juga bisa merasakan susu itu. Namun dia hanya bisa menjilati bibirnya yang kering. Tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Aku tahu aku salah, aku tidak akan mencemarkan namamu lagi. Tolong berikan aku sedikit makanan. Kelaparan yang berkepanjangan membuatnya mengerti. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada perut yang lapar. Aku menjawab dengan senyum. Ingin makan? Ya. Berlututlah dan mohon padaku. Apakah kamu pernah berpikir tentang hari ini ketika kamu mencemarkan namaku? Liu Yumeng baru saja ingin marah. Namun dia hanya bisa menahan kata-kata yang ingin diucapkannya. Jika tidak segera berlutut, maka tidak akan ada lagi barang. Aku melemparkan kantong susu yang sudah habis. Pupil Liu Yumeng menyusut satu. Wajahku terlihat sedikit panik. Apakah aku tidak boleh berlutut? Liu Yumeng pun langsung berlutut dengan suara plak. Melihat Liu Yumeng yang berlutut di depanku, sudut bibirku menunjukkan senyuman. Semua ketidakadilan yang aku alami selama bertahun-tahun. Pada saat ini semua itu terasa terlepas. Aku pernah membayangkan berbagai cara untuk menyiksa Liu Yumeng. Namun tidak ada yang lebih memuaskan daripada melihatnya berlutut saat ini. Melihatnya di depanku sangat menyenangkan. Jika ingin makan, silakan saja. Apa yang saya katakan, kamu lakukan. Selama kamu berperilaku baik, aku tidak akan pelit memberimu makanan. Liu Yumeng berusaha menahan kemarahannya. Aku tahu Liu Yumeng merasa tidak terima. Pertama, putar ke kiri 3 kali, lalu ke kanan 3 kali. Liu Yumeng tidak mengerti maksudnya. Hanya bisa melakukan sesuai permintaan saya. Dengan cepat dia menyelesaikannya. Saya juga mengeluarkan sekantong Wangzai Xiao Mantou dari saku saya. Liu Yumeng dengan mata yang penuh kerinduan menatap makanan di tangannya dengan tajam. Saya melempar ke atas. Bola Wangzai Xiao Mantou itu meluncur dalam garis parabolik menuju Liu Yumeng. Liu Yumeng baru saja ingin menangkapnya dengan tangan. Namun dia mendengar perintah saya. Tidak boleh menggunakan tangan. Tangkap langsung dengan mulut. Liu Yumeng dengan ekspresi terkejut menurunkan tangannya. Kemudian dia mengarahkan pandangannya. Membuka mulutnya dan bersiap untuk menangkap. Namun arah tangkapannya sedikit meleset. Wangzai Xiao Mantou itu menyentuh sudut bibirnya. Dengan sedikit dorongan, itu jatuh ke tanah. Liu Yumeng secara naluriah bersiap untuk mengambilnya. Saya sudah bilang, tidak boleh menggunakan tangan. Hingga saat ini, Liu Yumeng baru menyadari. Dia menatap saya dengan penuh kemarahan. Apa maksudmu? Saya tertawa kecil. Dengan sini saya berkata, kamu bisa mengambilnya. Tapi saya jamin kamu tidak akan mendapatkan sedikit pun makanan dari saya. Ekspresi Liu Yumeng berubah beberapa kali. Akhirnya dia berlutut. Kedua tangannya menyentuh tanah. Bagian atas tubuhnya perlahan mendekati tanah. Saat dadanya hampir menyentuh tanah, dia membuka mulut kecilnya seperti ceri. Dia mengambil bakpao Wangzai yang jatuh di tanah. Dia enggan menelannya. Rasa makanan itu cepat menyebar di mulutnya. Banyak air liur segera merendam makanan itu. Kemudian sedikit demi sedikit mengembang. Sampai rasa makanan itu akhirnya hilang. Dia baru menelannya dengan enggan. Saya telah melakukannya sesuai permintaanmu. Bisakah kamu memberiku sedikit makanan lagi? Dia melihat makanan di tanganku. Dia terus melakukan gerakan menelan air liur. Saya langsung mengambil satu dari kantong kemasan. Kemudian melemparkannya lagi. Liu Yumeng buru-buru menangkapnya. Kali ini dia melihat dengan sangat tepat. Langsung saja mendapatkan makanan. Liu Yumeng berjalan di depan saya. Melihatnya dengan wajah bingung. Saya mengulurkan tangan. Mengusap lembut rambut Liu Yumeng yang agak berminyak saat ini. Wajah Liu Yumeng tiba-tiba memerah. Sebuah rasa malu yang kuat muncul di dalam hati. Namun dia tidak berani marah. Karena dia menyadari. Selama dia patuh padaku, dia bisa mendapatkan makanan. Bisakah kamu memberi saya sedikit makanan lagi?
Saya benar-benar sangat lapar. Liu Yumeng memandang saya dengan penuh harap. Mata besarnya yang cerah sangat menawan. Mulai sekarang panggil saya Tuan. Panggil sekali untuk mendengarnya. Liu Yumeng membelalak. Dia sulit mempercayai telinganya. Dia bahkan memintanya untuk mengucapkan kata-kata yang begitu memalukan. Tidak mungkin. Jadi, kamu tidak ingin makanan ini? Saya mendekatkan makanan ke mulut saya. Kemudian perlahan-lahan mendongak. Makanan juga perlahan-lahan bergulir. Segera akan jatuh ke dalam mulutnya. Melihat adegan ini, Liu Yumeng semakin cemas. Perutnya yang lapar juga kembali mengeluarkan protes. Dia seolah-olah telah membuat suatu keputusan. Perlahan-lahan membuka mulutnya. Dengan suara yang sangat kecil dia berkata, Tuan, saya langsung mengulurkan camilan yang ada di tangan saya. Liu Yumeng langsung mengambilnya. Dia bahkan menangis karena terlalu senang. Dia tiba-tiba merasa bahwa ini juga tidak buruk. Meskipun sedikit memalukan. Tapi setidaknya tidak perlu lapar lagi. Setelah beberapa hari ini, dia menyadari. Tidak ada yang lebih tidak bisa diterima daripada merasa lapar. Dia bahkan sedikit terpesona dengan perasaan dilatih seperti ini. Saya tertawa sinis dan tidak lagi memperhatikannya. Sampai di depan pintu, saya mendorongnya perlahan. Pintu tidak bergerak sedikit pun. Saya tidak bisa menahan untuk mengernyitkan dahi. Mengintip keluar. Ternyata tubuh zombie menghalangi pintu. Untungnya ada satu pintu lagi. Pintu ini terhubung ke koridor perpustakaan. Dari koridor keluar, langsung ke kantin. Saya memutuskan untuk pergi ke kantin terlebih dahulu untuk menambah makanan. Segera setelah itu, saya membuka pintu. Kamu mau kemana? Liu Yumeng bertanya dengan wajah bingung. Makanan sudah habis. Tentu saja pergi mencari makanan. Jadi, apakah kamu akan kembali? Mata Liu Yumeng menunjukkan kekhawatiran. Saya tersenyum tipis. Mungkin jika saya menemukan jalan keluar, saya tidak akan kembali. Liu Yumeng terlihat sedikit cemas. Dia segera mengikutiku. Saat ini, saya malah menjadi sabar. Tidak terburu-buru untuk keluar. Jadi, kamu ingin aku melindungimu? Liu Yumeng mengangguk. Lalu, apa hakku untuk melindungimu? Apa yang bisa kamu lakukan untukku? Liu Yumeng membuka mulutnya dengan malu-malu. Saya bisa mendengarkan perkataanmu. Aku akan melakukan apapun yang kau suruh. Sambil berkata, saya melihat ke kerah Liu Yumeng. Pasangan itu terlihat penuh dan samar-samar. Liu Yumeng memperhatikan tatapanku. Dia segera menyilangkan kedua tangan di depan dadanya. Hanya saja, dia ragu sejenak. Alisnya yang berkerut perlahan-lahan melonggar. Tangan dia juga perlahan-lahan diturunkan. Asalkan kau bisa melindungiku, aku bisa melakukan apa saja. Kemudian tangannya terangkat lagi. Namun kali ini dia meletakkannya di kancing bajunya. Satu persatu kancingnya dibuka. Sudut matanya tidak bisa menahan air mata yang mengalir. Dalam pikiran, Liu Yumeng telah melepas semua pakaiannya. Berbaring di sofa membiarkan siapa saja mengambilnya. Saya juga tidak akan sopan. Aku ingin meluapkan semua kemarahan yang terpendam selama ini. Selamat, pemilik berhasil merekam wanita pertama. Sistem hadiah sedang diproses. Dalam sekejap, sebuah cahaya berkilau. Dalam pikiranku juga muncul bentuk sebuah bangunan. Di dalam ruanganku, sebuah gambar arsitektur tergeletak di dalamnya. Ketika pikiran bergerak, di atas gambar, muncul gambar 3D bangunan. Ini adalah bangunan yang terlihat sangat biasa. Bangunan ini setinggi 2 lantai. Saya segera memeriksa informasi di gambar. Nama bangunan, Rumah Aman. Tingkat, level 1. Kapasitas, 5 orang. Melihat pengantar ini, saya sudah mulai membayangkan bersembunyi di dalam rumah aman. Melihat orang-orang di luar yang marah-marah memukul pintu. Namun sebelum itu, saya harus mengumpulkan beberapa makanan dan kemudian meninggalkan sekolah. Untungnya, lokasi sekolah ini cukup terpencil. Selama bisa melarikan diri, akan ada banyak ruang terbuka. Dia melihat Liu Yumeng yang telanjang di sofa. Jangan menangis. Bukankah kamu baru saja menikmatinya? Cepat pakai baju, kita pergi. Liu Yumeng menjawab dengan suara pelan. Lalu dia perlahan-lahan bangkit dan mengenakan pakaian. Saya tidak merasa kasihan padanya. Bahkan saya semakin memperburuk keadaan. Ini membuat beberapa bagian tubuhnya bengkak. Setiap gerakan menjadi sangat hati-hati. Kehidupan menarik perhatian pada titik sakit. Saat berpakaian, pikiran Liu Yumeng dipenuhi dengan gambar-gambar sebelumnya. Dia sangat sulit membayangkan. Ternyata aku begitu ganas. Dia bahkan merasakan kepuasan yang belum pernah ada sebelumnya. Memikirkan untuk mengikuti pria seperti ini di masa depan. Dalam hati sepertinya juga tidak terlalu menolak. Terutama saat dia diajari olehku. Tanpa sadar, di wajahnya tiba-tiba muncul rona merah. Aku tidak menyadari perubahan Liu Yumeng. Dengan cepat, Liu Yumeng datang kepadaku dengan pincang. Memakai pakaian saja butuh waktu begitu lama. Cepat pergi ke kantin, nanti sore hari akan gelap. Liu Yumeng mengikuti dengan wajah penuh kesedihan. Dengan cepat, aku membuka pintu gudang. Di koridor perpustakaan sudah tidak ada zombie.
Seharusnya mereka tertarik ke tempat lain karena suara tembakan tadi. Saya cepat-cepat melintasi koridor. Tak lama kemudian, saya tiba di pintu belakang perpustakaan. Begitu saya berbalik, Liu Yumeng masih berjalan dengan goyang-goyang di belakang. Melihat dia yang bergerak lambat, saya merasa marah dan tidak bisa menahan diri. Lalu saya menatapnya dengan tajam. Hati Liu Yumeng bergetar, penuh dengan rasa tidak adil. Tidak memperhatikan rasa sakit. Mempercepat langkah. Tak lama kemudian, saya berhasil mengejarnya. Baru setelah itu saya melihat keluar pintu. Saat itu, di jalan yang harus dilalui menuju kantin. Saat ini ada belasan zombie berkeliaran. Saya menemukan, jika cukup cepat, saya bisa sampai sebelum zombie datang ke kantin. Namun, saya tidak yakin Liu Yumeng bisa melakukannya. Jika menembak dan membunuh belasan zombie di luar, itu mungkin akan menarik lebih banyak zombie. Sepertinya pistol juga tidak bisa diandalkan. Kita harus memikirkan cara lain. Saat itu saya memperhatikan di samping stasiun pemadam kebakaran yang tergantung sebuah kapak pemadam kebakaran. Saya segera berlari mengambil kapak itu. Saya mengayunkan kapak di udara 2 kali untuk merasakan. Wajah saya menunjukkan kebahagiaan. Kapak ini, baik dari segi berat maupun ketajamannya, sangat pas. Sepertinya ini cukup untuk menghadapi zombie. Karena sebelumnya saya memiliki pengalaman membunuh zombie jarak dekat. Saya memegang kapak pemadam kebakaran. Saya memasukkan pistol ke dalam ruang penyimpanan. Lalu saya mendorong pintu dan berlari menuju zombie terdekat. Saya mengayunkan dengan keras. Sebuah kepala terjatuh ke tanah. Kapak pemadam kebakaran di tangan saya terus berayun. Satu persatu zombie jatuh ke tanah. Pada saat ini, saya telah membunuh 5 zombie. Tapi saya sudah lelah dan mulai terengah-engah. Tidak ada waktu untuk istirahat. Karena zombie yang tersisa sudah mendekat. Saya terus mengayunkan kapak pemadam kebakaran. Liu Yumeng di samping melihat saya membunuh zombie. Untuk sesaat, dia tampak bingung. Saya melirik ke arahnya. Tidak senang berkata, "Diam saja ngapain? Cepat buka pintunya." Liu Yumeng kemudian berlari kecil menuju kantin. Dalam sekejap, zombie terakhir sudah dibunuh. Namun, lebih banyak zombie dari kejauhan sudah mendengar suara dan datang. Saya tidak sempat istirahat. Segera berlari menuju kantin. Saat itu saya melihat Liu Yumeng sedang berusaha keras menarik pintu besar kantin. Namun pintu itu tidak bergerak sedikit pun. Ini membuat saraf saya tegang seketika. Di dalam kantin, seseorang telah mengunci pintu dari dalam. Melihat zombie di belakang semakin mendekat, saya sudah tidak bisa memikirkan hal lain. Mengangkat kapak pemadam kebakaran dan memukul pintu kaca. Dengan pecahnya pintu kaca, tak terhitung pecahan jatuh ke tanah. Keduanya tidak memperhatikan pecahan kaca di tanah. Dengan nekat, mereka menerobos masuk. Untungnya, keduanya tidak terluka. Saya melihat ke kiri dan ke kanan. Ruang makan kosong tanpa seorang pun. Hanya pintu dapur yang tertutup rapat. Pergi ke sana. Keduanya kembali berlari ke arah dapur. Karena telah menghabiskan sedikit waktu, zombie di belakang semakin mendekat. Pada saat ini, jika pintu dapur juga tidak bisa dibuka, maka mereka benar-benar terjebak. Saya menggenggam pegangan pintu. Pintu tidak bergerak sedikit pun. Keduanya merasakan ketegangan di hati. Ternyata di dalam ada seseorang yang mengunci pintu dari dalam. Melihat zombie yang semakin mendekat di belakang, wajah saya pucat, siap untuk bertaruh semuanya. Namun Liu Yumeng tiba-tiba menangis. Dia mulai mengetuk pintu dengan keras. Saat itu, pintu tiba-tiba terbuka. Suara seorang pria yang sedikit bersemangat terdengar. "Cepat biarkan kami masuk." Liu Yumeng mengenali orang di dalam. Suaranya bahkan terdengar sedikit bersemangat. Yun Tao juga tidak bertele-tele. Dia segera membuka celah yang cukup untuk satu orang masuk. Liu Yumeng melompat masuk dengan cepat. Saat saya juga bersiap untuk masuk. Namun, Yun Tao menghalangi saya. "Tidak kusangka kau masih hidup. Sayangnya, kamu tidak bisa masuk." Setelah Yun Tao berkata demikian, dia bersiap untuk menutup pintu. Saya tidak bisa membiarkannya menutup pintu. Saya menendang pintu dengan kaki kecil saya. Pintu besar itu langsung terbuka kembali dan mengenai dahi Yun Tao. Yun Tao yang kebingungan langsung terjatuh ke tanah. Saya segera meluncur masuk ke dalam ruangan. Dengan cepat saya mengunci pintu dari dalam. Detik berikutnya, zombie di luar mulai menyerang pintu dengan ganas. Orang-orang lain di dalam ruangan segera mendorong sesuatu. Beberapa barang menghalangi pintu. Setelah masuk ke dalam ruangan, saya memindai beberapa orang di dalam ruangan. Ada 3 orang di ruangan itu. Selain Yun Tao yang tergeletak di tanah, ada 1 pria dan 1 wanita. Pria itu bernama Liu Yang. Wanita itu bernama Xiamo. Menariknya, kedua pria ini pernah membuli saya. Mereka adalah pengikut setia Liu Yumeng. Setelah Liu Yumeng menyebarkan desas-desus itu, dia sering mencari masalah dengan saya. Dan saya agak terkejut bahwa Xiamo bisa berada di sini. Karena dia bukan dari kampus ini. Dia adalah dewi nasional dari sekolah sebelah. Tidak hanya cantik, dia juga memiliki banyak bakat. Karena keluarganya kaya, dia belajar musik dan tari sejak kecil.
Dia juga telah memenangkan banyak penghargaan internasional. Saya tidak bisa menahan untuk melihatnya beberapa kali. Harus diakui bahwa kecantikan Xia Mo sangat tinggi, setara dengan Liu Yumeng. Namun, sepasang kaki putih dan rampingnya sangat mencolok. Sungguh seperti kaki impian saya. Xia Mo melihat saya seperti ini. Ekspresinya menjadi agak canggung. Saat itu, Yuntao di samping juga bangkit dari tanah. Dia menutupi dahinya dan dengan marah berkata, "Apakah kamu sudah bosan hidup? Karena saya memegang kapak pemadam kebakaran." Dia tidak berani mendekat. Saat itu, Liu yang berjalan ke depan Liu Yumeng. "Yumeng, jangan takut. Bersama kami. Orang mesum ini tidak akan menyakitimu. Kami berdua akan melindungimu." Yuntao juga beralih ke depan Liu Yumeng dan mengambil 2 pisau dapur dari peralatan di samping. Dengan pisau di tangan, mereka berbicara dengan lebih percaya diri. "Aku tidak menyangka kamu masih tidak menyerah pada Liu Yumeng. Bahkan mengejarnya sampai sini. Seandainya kami tidak kebetulan ada di sini, mungkin kamu sudah berhasil, kan? Tidak menyangka kamu bisa bersabar selama ini. Di permukaan, kamu menjaga jarak dari Yumeng. Sebenarnya, kamu sedang mencari kesempatan, lalu menyerang Yumeng, kan? Yumeng, tenang saja. Hari ini kami berdua ada di sini. Dia tidak mungkin bisa menyakitimu." Keduanya saling mendukung dalam berbicara. Saat itu, Liu Yumeng merasa sangat bingung. Dia tidak bisa menjelaskan perasaannya terhadapku. Itu adalah perasaan seperti apa? Baik takut. Sedikit merasa terikat lagi. Dia teringat saat aku mengelus rambutnya. Terbayang bagaimana dia menggarap dirinya. Hatiku tak bisa menahan rasa bersemangat. Dia juga tidak tahu mengapa dia memiliki pemikiran seperti itu. Dia hanya merasa bahwa perasaan itu sangat nyaman. Dia ingin menjelaskan sedikit kepada kedua orang itu. Tapi kata-katanya belum selesai. Sudah dipotong oleh kedua orang itu. "Yumo, tidak perlu berterima kasih kepada kami. Kamu juga tahu niat kami. Meskipun kamu tidak menerima kami tidak akan membiarkanmu terluka sedikit pun." Aku sudah bingung melihat yang di depan. Keduanya menyukai Liu Yumeng. Tidak bisa dibilang sebagai hubungan saingan cinta. Sekarang mereka bersatu untuk melindungi Liu Yumeng. Ini benar-benar pengagum sejati. "Bagaimana kalian tahu bahwa Liu Yumeng tidak menyukaiku?" Aku juga membalas tanpa ragu. "Siapa yang tidak tahu bahwa kamu sudah mengganggu Yumo saat tahun pertama? Setelah melihat Yumo berani mengungkapkan tindakan rendahmu, kamu mulai lagi mengintip gadis-gadis lain. Sekarang seluruh sekolah tahu bahwa kamu adalah seorang pengintip yang menyimpang. Dengan sikap seperti itu, anjing-anjing di sekolah saja tidak menganggapmu layak." Aku tidak memperhatikan dua orang yang berbicara kepada Liu Yumeng. "Kamu datang ke sini." Hati Liu Yumeng bergetar. Lalu dia melangkah dan bersiap untuk mendekat. Kali ini Yuntao dan Liu yang tidak tinggal diam. Mereka langsung menghalangi di depan Liu Yumeng. "Yumeng, jangan dengarkan dia. Dengan kami berdua di sini, dia tidak bisa menyakitimu. Kami akan bersumpah untuk melindungimu sampai mati." Liu Yumeng terhalang dan hanya bisa berhenti. Dia menatapku dengan wajah bingung. Aku juga tiba-tiba merasa penasaran. Ketika kedua pengikut ini mengetahui bahwa Liu Yumeng sudah tidur denganku, ekspresi seperti apa yang akan mereka tunjukkan? Pasti sangat menarik, kan? Memikirkan hal ini, sudut bibirku menunjukkan senyum yang menggoda. "Yumeng, katakan kepada mereka, aku ini siapa bagimu?" Hati Liu Yumeng bergetar lagi. Sebelumnya saya membiarkan diri saya memanggilnya Tuan. Tapi di depan begitu banyak orang. Bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata yang begitu memalukan? "Apakah kamu ingin menakut-nakuti Yumo lagi? Hari ini kita di sini. Kami tidak akan membiarkan rencanamu berhasil. Jangan harap kamu bisa menyentuh sehelai rambut Yumo." Menghadapi kata-kata tajam dari kedua orang itu, saya tidak menghiraukan, hanya terus menatap Liu Yumeng. "Katakan pada mereka, saya ini siapa bagimu?" Suara saya sedikit lebih tegas. Adegan ini membuat Liu Yumeng mulai bergetar. Wajahnya memerah karena menahan. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana mengucapkan dua kata itu. Tapi jika dia tidak mengatakannya, dia tidak tahu apakah saya akan meninggalkannya. Begitu dia memikirkan gambaran saya membunuh zombie, hatinya dipenuhi dengan rasa aman. Dia tidak bisa membiarkan saya meninggalkannya. Dia ingin menempel pada saya seumur hidup. Memikirkan ini, Liu Yumeng berada di bawah tatapan terkejut banyak orang. Dia mengucapkan dua kata itu. "Tuan." Kedua orang itu tertegun menatap Liu Yumeng. Ekspresi mereka juga perlahan-lahan menjadi menarik. "Apa kamu salah bicara? Jika kamu dipaksa olehnya, berkedip saja." Liu Yumeng ditanya oleh keduanya. Wajahnya semakin memerah karena malu. Dia hanya ingin agar hal ini cepat berlalu. "Apa sebenarnya yang terjadi? Apa anak ini mengancammu? Sebenarnya kamu takut apa? Dia kan hanya seorang diri. Kita yang banyak ini harus takut apa?" Liu Yumeng mendengarkan kata-kata keduanya. Dia hanya bisa diam dan menundukkan kepala, agar sisi malunya tidak diketahui oleh mereka. Tapi semakin dia begitu, Yuntao dan Liu yang semakin bersemangat. Akhirnya Liu Yumeng berteriak dengan marah.
Kedua orang itu melihat bahwa mereka tidak bisa mendapatkan informasi dari Liu Yumeng. Lalu mereka beralih untuk menanyakan padaku. Apa sebenarnya yang kamu lakukan padanya? Jangan biarkan aku tahu bahwa kamu yang mengancam Yumeng. Jika tidak, aku akan melawanmu. Aku tertawa sinis. Bahkan jika saya mengancam, kalian bisa berbuat apa padaku? Jika kamu yang mengancam Yumeng, aku akan membunuhmu. Yuntao melambaikan pisau dapur di tangannya. Dia berkata dengan marah. Percaya atau tidak, kami akan membunuhmu. Liu yang juga ikut mendukung. Aku menunjukkan sikap acuh tak acuh. Kalian benar-benar ingin tahu apa yang aku lakukan pada Liu Yumeng. Keduanya mengira aku takut pada mereka. Wajah mereka penuh dengan kepuasan. Di dalam hati mereka, saya orang yang pemalu dan takut. Setiap hari, tidak peduli bagaimana mereka menggangguku. Aku tidak pernah membalas atau membantah. Berdasarkan pemahaman mereka tentangku, dia juga tidak punya keberanian untuk melakukan apapun pada Liu Yumeng. Keduanya tidak berpikir lebih jauh ke arah yang lebih buruk. Jujurlah, bagaimana kamu mengancam Yumeng? Jika tidak ingin dipukul, katakanlah dengan jujur. Melihat wajah kedua orang itu, niat membunuh di mataku tak bisa lagi tersembunyi. Kedua orang ini dulu sering menggangguku. Mereka bahkan menghina aku dengan berbagai cara. Aku ingin membuat kedua orang ini merasakan apa itu yang disebut keputusasaan sebelum mereka mati. Apakah menurutmu pria dan wanita yang sendirian di satu tempat, sebuah gudang, apa yang bisa mereka lakukan? Tentu saja, mereka akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Katakan padaku dengan jelas. Apa yang kau lakukan pada Liu Yumeng? Mata Yuntao tiba-tiba menyusut. Apakah kau ingin mencari mati? Belum mau jujur, kan? Liu yang justru terlihat seperti tidak mengerti. Apakah aku belum cukup jelas? Tentu saja itu tentang melanjutkan keturunan. Aku melihat kedua orang itu dan berkata dengan sinis. Setelah kata-kata itu keluar, Yuntao langsung terdiam. Di samping, Xiamo juga sedikit malu dan menoleh. Bagaimana bisa membicarakan hal-hal ini di hadapnya? Ekspresi Yuntao berubah beberapa kali. Dari tatapan kosong yang awalnya hingga kesedihan. Lalu berubah menjadi bingung. Akhirnya menjadi garang. Yuntao menatapku dengan marah. Lalu melihat Liu Yumeng. Liu Yumeng tidak menjawab keduanya. Dia hanya berjalan mendekatiku dengan diam. Ini jelas merupakan penjelasan untuk mereka. Apa yang saya katakan itu benar. Yuntao sejenak tidak bisa menerima kenyataan ini. Otaknya seolah kosong seketika. Sementara itu, Liu yang di samping tampaknya belum mengerti apa yang terjadi. Ketika dia kembali sadar, Liu Yumeng sudah hampir sampai di depanku. Kenapa kakimu? Kenapa kau pincang? Saat ini, Liu yang belum menyadari seriusnya masalah ini. Dan Yuntao di samping sudah melihat bahwa Liu Yumeng baru saja mengalami sesuatu, hingga menjadi seperti ini. Dan di kakinya tidak ada luka atau memar yang jelas. Liu yang baru menyadari kemudian. Setelah diingatkan oleh Yuntao, dia juga mulai mengerti. Saat ini, wajah Liu yang dipenuhi dengan kemarahan. Bahkan urat-uratnya terlihat menonjol. Kau berani mencemari kesucian Yumeng. Aku akan berjuang mati-matian melawanmu. Saat itu Liu yang mengangkat pisau dapur dan berlari ke arahku. Saya tidak bingung. Tangan meraih ke dalam saku celana. Sebenarnya menggunakan pikiran untuk mengambil pistol dari ruang. Hanya dalam sekejap. Tiba-tiba, di tanganku muncul sebuah pistol. Perubahan yang tiba-tiba membuat Liu yang menjadi lebih tenang. Dia segera berhenti. Melihatku dengan waspada. Kau pikir dengan pistol palsu itu aku akan takut padamu? Meskipun Liu yang berkata tidak takut, namun hatinya tetap berdebar kencang. Kau bisa coba apakah pistol ini palsu? Sambil berkata, dia menarik pengaman. Dia tidak mungkin mendapatkan pistol asli. Jangan lupa, ini adalah negeri naga. Menyimpan senjata di sini adalah ilegal. Setelah mendengar kata-kata Yuntao, Liu yang merasa tenang seolah-olah telah menelan pil penenang. Ini adalah negara naga. Orang biasa tidak mungkin memiliki senjata. Memahami hal ini, Liu yang kembali menyerangku. Berani mencemari dewi saya. Hari ini, bahkan jika Raja Langit datang, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Aku dengan lembut menekan pelatuk. Sebuah peluru tepat mengenai lengan Liu Yang. Darah dengan cepat membasahi pakaian Liu Yang. Rasa sakit yang hebat hampir membuatnya pingsan. Liu yang mengerang kesakitan. Seluruh tubuhnya tidak bisa berdiri karena rasa sakit yang parah. Sementara Xiamo seperti rusa yang ketakutan. Dia bersembunyi di sudut dinding dan tidak berani bersuara. Aku melihat reaksi beberapa orang dengan cukup puas. Aku mengarahkan laras senjata ke arah Yuntao. Kau, berlutut di hadapku. Yuntao tanpa ragu. Langsung berlutut di tanah dengan suara, plak. Di wajahnya masih tersisa sedikit senyuman yang dipaksakan. Aku kembali mengarahkan laras senjata ke Liu Yang. Kamu juga berlutut. Liu yang menyeret lengan yang terluka. Ekspresinya sangat menyakitkan. Melihat dua orang berlutut di depanku. Kemudian, aku mengangkat laras senjata. Dua tembakan merenggut nyawa mereka. Hatiku terasa sangat tenang. Aku tidak merasa takut karena membunuh untuk pertama kalinya. Sebaliknya,
Ada semacam kepuasan setelah membunuh musuh. Karena aku menembak 2 kali. Zombie di luar sedang menyerang pintu dengan ganas. Aku melirik Siamo yang bersembunyi di sudut. Saat ini, Siamo sudah kehilangan citra wanita anggun. Seluruh dirinya tampak pucat karena ketakutan. Aku perlahan mendekati Siamo. Jangan tegang, aku tidak akan membunuhmu. Siamo baru mengangkat kepalanya. Namun ketika dia melihat mataku, dia kembali menundukkan kepala dengan ketakutan. Melihat dia seperti ini, aku juga tidak bisa memikirkan banyak hal. Sekarang zombie akan segera menerobos masuk. Saya harus memasukkan semua makanan di sini ke dalam ruang penyimpanan. Setelah meminta Liu Yumeng untuk merawat Siamo, saya berlari menuju gudang di kantin yang digunakan untuk menyimpan sayuran. Saya membuka pintu gudang. Makanan di dalamnya langsung terlihat. 1 gudang penuh sayuran dan daging. Saya tidak sempat menghitung. Saya segera mulai memasukkan ke dalam ruang penyimpanan. Dengan cepat, makanan mulai menumpuk di dalam ruang penyimpanan. Menjadi ruang sekitar 10 meter kubik. Makanan ini cukup untuk dia makan selama bertahun-tahun. Selanjutnya, saya kembali memfokuskan perhatian pada bumbu-bumbu itu. Bumbu-bumbu ini semua dikemas dalam karung. Dan beberapa botol bumbu juga. Juga terkumpul sekitar belasan kotak. Saat ini, Siamo sudah jauh lebih baik di bawah penghiburan Liu Yumeng. Saya pertama-tama melihat pintu. Saya menemukan bahwa pintu utama sudah mulai melengkung. Segera tidak akan bisa bertahan. Saya segera berbalik melihat Siamo. Sekarang saya memberikanmu 2 pilihan. Entah pergi bersamaku, menjadi wanitaku, atau mati di sini bersama 2 orang ini. Mata Xiashu tiba-tiba menyusut. Kau bawa aku keluar. Di rumahku ada banyak uang. Berapapun yang kau mau, aku bisa memberikannya. Mendengar jawaban Siamo, wajahku langsung berubah serius. Kau pikir uang masih berguna sekarang? Jangan kira karena kau punya sedikit uang, lalu merasa bisa menyelesaikan segalanya. Sekarang adalah akhir dunia. Coba beri uang pada zombie, lihat apakah dia akan membebaskanmu. Siamo bergetar mendengar kata-kata itu. Kedua kakinya yang indah pun tidak bisa berhenti bergetar. Dia mengerti. Wanita di masa kejayaan bernilai emas. Wanita di masa kacau hanya sebutir beras. Dia bukan tidak mengerti prinsip ini. Tapi sekarang dia tidak bisa menolak. Karena zombie di luar sudah menghancurkan pintu. Para zombie telah menjulurkan kepalanya. Melihat zombie-zombie yang menyeramkan itu, Siamo merasakan dingin di punggungnya. Katakan sekali lagi. Apakah kau mau menjadi wanitaku? Tubuh Siamo bergetar lagi. Dia tiba-tiba menjadi tenang. Dia tampak berbeda dari sebelumnya. Di hadapan kematian. Sepertinya menjadi wanita saya juga tidak. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa diterima. Saya berjanji untuk menjadi wanita Anda. Mendengar ini, saya dengan lembut memeluknya. Merasakan tubuh lembutnya dalam pelukan. Dan Siamo tiba-tiba dipeluk oleh saya. Tubuhnya mulai bergerak tidak wajar. Pasangan itu terus-menerus bergesekan di dada saya. Saya mulai merasakan naluri tertentu. Jika bukan karena mempertimbangkan situasi saat ini, dia benar-benar ingin menghukum Siamo di tempat. Dengan enggan melepaskan tubuhnya yang mengeluarkan aroma lembut. Dan pada saat ini, zombie sudah setengah tubuhnya masuk. Sambil berkata, ketiga orang itu berlari menuju pintu dapur yang digunakan untuk mengangkut sayuran. Dengan cepat, ketiga orang itu tiba di luar. Ini adalah tempat paling terpencil di sekolah. Oleh karena itu, tidak ada zombie. Saat ini, ketiga orang itu berdiri di bawah dinding setinggi 2 meter. Karena kedua wanita tidak pandai memanjat, mereka hanya bisa cemas di bawah. Saya terpaksa membiarkan mereka duduk di bahu saya satu persatu. Kemudian menarik mereka ke atas. Kedua wanita mengenakan pakaian yang cukup ringan. Bokong mereka yang lembut dan elastis saat saya mengangkat. Saya mengambil kesempatan untuk mencubit sedikit, yang membuat kedua wanita terkejut dan berteriak. Untungnya, tidak lama kemudian kedua wanita berhasil memanjat ke atas tembok. Setelah keluar dari sekolah, saya tidak sabar berlari ke arah tertentu. Di sana ada area luas di belakang sekolah. Saya memutuskan untuk membangun tempat aman saya di sana. Dua wanita mengikuti saya berlari dengan cepat. Saat ini, mereka sudah tidak memperhatikan citra wanita terhormat. Liu Yumeng juga menahan rasa sakit di beberapa bagian karena rasa sakit yang terus-menerus karena berlari. Tidak lama kemudian, ketiga orang itu tiba di area belakang sekolah. Tuan, mengapa kita harus datang ke sini? Liu Yumeng berkata dengan sangat alami. Setelah kejadian sebelumnya, Liu Yumeng semakin menyukainya. Terutama ketika aku menembak dan membunuh Yun Tao dan Liu Yang. Dia tidak tahu mengapa dia merasakan kepuasan yang aneh. Dan juga, dia juga tidak keberatan memanggil saya Tuan. Seolah-olah ini adalah hal yang wajar. Dia bahkan mendambakan saya untuk menyentuh rambutnya lagi. Mendengar kata-kata Liu Yumeng, saya tercengang. Tanpa sadar merasa penasaran. Saya tidak memintanya untuk memanggil saya Tuan. Bagaimana dia bisa memanggilnya sendiri? Sambil berpikir, saya membuka informasi tentang Liu Yumeng. Nama, Liu Yumeng. Penampilan, 91. Ukuran dada,
sepasang D. Tingkat kesetiaan, 99. Tepuk tangan untuk cinta, 1 kali. Karena mengalami kekerasan dalam rumah tangga dari ayahnya sejak kecil, membuatnya mengalami beberapa masalah psikologis. Membuatnya terobsesi dengan perasaan disakiti dan dilatih. Saya langsung terdiam. Tidak menyangka Liu Yumeng memiliki sejarah seperti ini. Tidak heran dia bertindak aneh hari ini. Dengan satu gerakan pikiran saya, gambar bangunan di ruang muncul di tangan saya. Saya melambaikan tangan besar saya. Gambar itu melayang di udara bersama seberkas angin sepai-sepai. Detik berikutnya, seluruh gambar itu tiba-tiba membesar. Dalam sekejap, itu berubah menjadi sebuah bangunan. Ini adalah rumah aman yang sebelumnya ada di benaknya. Tanpa sempat mengagumi keajaiban sistem ini. Melihat bangunan dengan tekstur logam di depan saya segera berlari masuk ke rumah aman itu. Begitu saya membuka pintu, saya terpesona oleh pintu setebal sekitar 50 cm ini. Pintu anti pencurian dari paduan ini. Ketebalan pintu ini, jangan katakan peluru. Bahkan peluru artileri pun bisa dengan mudah ditahan. Kemudian seluruh dinding. Apakah semuanya terbuat dari logam yang sangat keras? Ketebalannya bahkan mencapai 7 hingga 80 cm. Kaca adalah kaca anti peluru ganda. Ada juga pagar pembatas yang menghalangi pandangan. Bahkan jika seseorang ingin masuk melalui jendela, itu tidak mungkin. Indeks keamanan seluruh rumah aman langsung penuh. Masuk ke dalam rumah. Dekorasi ruang tamu sangat mewah. Setelah saya memeriksa semua ruangan, petunjuk sistem muncul. Anda dapat menggunakan poin untuk menambah jumlah lantai. Setiap kali menambah, menghabiskan 1000 poin. Namun, poin dapat diperoleh melalui mendapatkan wanita dan keturunan. Semakin tinggi kecantikan wanita yang didapat, poin yang diperoleh semakin banyak. Saya merasa senang. Selama dia terus mendapatkan wanita, maka saya bisa terus meningkatkan kekuatan. Kemudian, saya memilih untuk membuka opsi ini dengan pikiran. Ini adalah opsi untuk menambah satu lantai dengan menghabiskan 1000 poin. Dapat menampung lebih banyak orang. Selanjutnya, saya melihat opsi perbaikan. Opsi ini mudah dipahami, yaitu untuk memperbaiki rumah aman. Karena rumah aman tidak diserang, jadi tidak perlu diperbaiki. Saya tidak bisa tidak melihat ke arah Siamo. Sebagai seorang gadis cantik dengan nilai kecantikan 92, tidak tahu berapa banyak poin yang bisa dia berikan. Siamo terlihat sedikit takut saat saya melihatnya. Segera menundukkan kepala. Tapi itu tidak ada gunanya. Saya hanya berjalan ke sampingnya, menggenggam tangannya dan berjalan ke kamar tidur. Siamo melihat Liu Yumeng dengan tatapan meminta bantuan. Namun Liu Yumeng hanya melihatnya dengan senyuman. Tidak ada niat untuk membantu sama sekali. Begitulah, Siamo ditarik ke kamar tidur oleh saya. Meskipun Siamo sangat enggan, namun dia sudah berjanji untuk menjadi wanitanya. Jadi, dia tidak melawan. Begitulah dia bekerja sama dengan saya untuk menyelesaikan serangkaian tindakan. Selamat, tuan rumah, telah mendapatkan seorang wanita. Karena ini adalah yang pertama bagi pihak tersebut. Hadiahnya berlipat ganda. Selamat, tuan rumah, telah mendapatkan 150 poin. Saya diam-diam merasa senang. Tidak menyangka ada hasil yang tak terduga. Hanya dengan mendapatkan Siamo, dia sudah mendapatkan 300 poin. Sepertinya di masa depan harus lebih banyak mendapatkan darah. Mungkin karena hubungan yang terjadi. Siamo juga tidak begitu takut kepada saya. Ternyata dia secara sukarela membantuku merapikan pakaian. Aku juga mengambil kesempatan untuk mencubit bokongnya. Jangan berisik. Membuat wajah Siamo menjadi merah kembali. Ini adalah yang pertama dalam hidupnya. Dia awalnya mengira ini adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Namun dia tidak menyangka bahwa itu akan begitu indah. Saat itu juga, aku melihat melalui jendela beberapa sosok di luar. Bayangan orang yang panik berlari menuju rumah aman. Aku memperhatikan dengan seksama. Dengan cepat aku mengenali beberapa orang ini. Mereka adalah beberapa atlet sekolah. Mereka juga adalah orang-orang yang pernah menggangguku. Mereka datang tepat pada waktunya. Sudut bibirku sedikit terangkat. Dengan cepat, aku segera melihat sosok kurus itu dengan jelas. Orang ini sangat aku kenal. Dia adalah guruku. Guru ini bernama Surunyun. Berusia 23 tahun. Dia sangat cantik. Ditambah lagi dia biasa berdandan. Seluruh sekolah hampir tidak ada yang tidak menyukainya. Terutama tubuhnya yang montok. Setiap kali melihatnya, membuat darah berdesir. Guru ini juga satu-satunya yang tidak memandang rendah saya. Oleh karena itu, saya cukup menyukai guru ini. Bahkan ada beberapa perasaan antara pria dan wanita. Sebenarnya, mereka hanya terpaut 3 tahun. Memiliki perasaan seperti ini adalah hal yang normal. Lagi pula, banyak siswa di sekolah yang menyukainya. Hanya saja, Surunyun dalam hal ini, menjaga jarak aman dengan siswa. Tidak ada kabar bahwa dia memiliki skandal dengan siapapun. Namun, saya tidak berniat melakukan apapun. Saya tidak ingin memaksa Surunyun menjadi wanita saya. Malam semakin gelap. Di luar rumah aman, 4 orang berlari dengan wajah panik. Akhirnya berhasil melarikan diri.
Ya Tuhan, saya sangat lelah. Li Leiyu terengah-engah. Tidak tahan lagi. Istirahatlah sejenak. Benar-benar tidak bisa berlari lagi. Yao Weidong terjatuh di tanah. Dengan ekspresi yang tidak ada harapan, Li Yafei juga terpaksa berhenti. Dia melihat ke belakang pada Su Runyun. Di matanya muncul kilasan ketamakan. Kalian ini masih mengaku sebagai atlet? Baru lari sejauh ini sudah tidak bisa lagi. Li Yafei mengejek. Jangan bicara dengan nada merendahkan. Kenapa kamu tidak bilang kita di sekolah? Sudah berapa lama kita berlari menghindari zombie? Li Leiyu sedikit marah. Yaitu, seandainya kita tidak berlari cepat, hari ini kita tidak akan bisa keluar. Saya hanya bercanda dengan kalian. Li Yafei dengan senyum nakal melirik ke belakang. Lalu dia melanjutkan kepada kedua orang itu. Kalian ingin mencari kesenangan? Kesenangan apa? Li Leiyu bertanya dengan bingung. Yao Weidong juga segera mendekat. Dengan wajah penasaran menatapnya. Li Yafei menunjukkan senyum yang menjijikan. Dia mengangguk ke arah Su Runyun. Apakah kamu ingin mencoba dengan guru? Kedua orang itu mengikuti tatapan Li Yafei. Ini tidak baik, kan? Dia adalah seorang guru setelah semua. Jika ibuku tahu, dia pasti akan membunuhku. Li Leiyu merasa kesulitan. Memikirkan itu memang ada. Tapi dia adalah guru kita setelah semua. Meskipun Yao Weidong memiliki pemikiran. Namun, dia masih memiliki beberapa kekhawatiran. Takut apa? Sekarang sudah seperti akhir dunia. Bahkan jika kita membunuhnya, tidak ada yang tahu itu kita. Li Yafei tersenyum sinis. Ketika dia berbicara tentang membunuh, wajah kedua orang itu menunjukkan sedikit keanehan. Mereka melihat Su Runyun. Melihat sosok menggoda di depan mereka. Tenggorokan kedua orang itu juga mulai terasa kering. Api berkobar di hati kedua orang itu. Jadi, di mana kita mulai? Kalian lihat ke sana. Kapan ada bangunan baru di belakang sekolah? Yao Weidong menunjuk ke tempat aman saya. Malam ini kita akan beristirahat di sini. Saat malam saat tidur nyenyak. Dengan cepat, 3 orang selesai berdiskusi. Su Runyun juga mengejar orang itu. Guru Su, segera duduk dan istirahatlah. Di sini sudah tidak ada zombie lagi. Jadi kita istirahat di sini saja. Su Runyun melihat ke belakang. Menepuk dada yang bergetar hebat. Adegan ini membuat ketiga orang semakin terbakar hasratnya. Ingin segera menekannya ke bawah. Di tempat Guru Su ada sebuah rumah. Bagaimana kalau kita pergi ke sana untuk beristirahat? Mungkin kita bisa menemukan sedikit makanan. Su Runyun melihat ke arah rumah aman. Dengan wajah penuh kebingungan. Tapi dia tetap menjawab setuju. Istirahat sejenak. 4 orang berjalan menuju rumah aman. Saya terus memperhatikan gerakan mereka di dalam rumah aman. Melihat mereka datang, saya juga perlahan turun tangga. Selama waktu ini, saya menukarkan 300 poin yang didapat menjadi 6 poin atribut. Kemudian semua ditambahkan ke kekuatan setelah itu. Tubuh saya juga mengalami beberapa perubahan. Pertama, otot yang sebelumnya tidak terlihat kini menjadi sangat jelas. Selain itu, saya merasa tubuh saya penuh dengan kekuatan. Barang-barang yang sebelumnya tidak bisa saya angkat sekarang bisa saya angkat. Dengan cepat, saya langsung pergi ke lantai 1. Sementara itu, Li Yafei dan yang lainnya juga mengetuk pintu. Mendengarkan suara ketukan pintu, saya sudah tidak sabar untuk menghadapi ketiga orang ini. Pernah di sekolah, segala yang mereka lakukan kepada saya. Hari ini saya akan membalasnya dengan 100 kali lipat. Setelah beberapa waktu, saya pun membuka pintu di luar dengan tatapan terkejut ketiga orang itu. Dengan tatapan itu saya membuka pintu anti pencurian. Kenapa kamu ada di sini? Li Yafei bertanya. Namun, tatapan ketiga orang itu dengan cepat menjadi tidak ramah. Rumah ini bukan milikmu, kan? Li Leiyu mengangkat hidungnya. Dengan sikap yang angkuh. Mulai hari ini, rumah ini adalah milik kami. Kamu bisa pindah keluar. Li Yafei tidak menyembunyikan keserakahannya. Apa yang sedang kamu bicarakan? Semuanya adalah teman sekelas. Bagaimana bisa merebut rumah orang lain? Su Runyun kemudian berdiri. Lalu dia berkata kepada saya, teman sekelas, bisakah kita menginap di sini semalam? Jika itu kamu, tentu saja bisa. Mereka tidak bisa. Saya menunjuk kepada ketiga orang di belakang saya dan berkata, mendengar kata-kata ini, ketiga orang itu langsung marah. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu mencari masalah? Saya akan memberimu kesempatan lagi untuk merumuskan kata-katamu. Jangan pikir karena ada Guru Su di sini, kami tidak berani memukulmu. Saya tetap tidak terpengaruh. Ini membuat urat di wajah ketiga orang itu mulai menonjol. Mereka merasa terprovokasi. Seseorang yang pernah mereka bully, kini berani bersikap seperti ini kepada mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka toleransi. Dan alasan saya memiliki keberanian ini adalah karena pada saat membuka pintu, saya sudah memeriksa atribut ketiga orang itu. Di antara ketiganya, atribut kekuatan tertinggi adalah Li Yafei. Dia memiliki 13 poin. Tapi dibandingkan dengan saya, dia masih kurang 3 poin. 2 orang lainnya hanya memiliki 11 poin. Kekuatan orang normal seharusnya sekitar 10 poin.
Karena ketiga orang itu adalah atlet, kekuatan mereka sedikit lebih besar. Sifat kekuatan mereka memang tinggi. Ditambah lagi, saya memiliki pistol. Tentu saja saya merasa percaya diri menghadapi ketiga orang itu. Aku bilang, kalian bertiga tidak bisa. Apakah saya perlu mengatakannya sekali lagi? Suara saya perlahan-lahan menjadi dingin. Nanti saya akan membuatmu tahu mengapa bunga ini begitu merah. Wajah Lia Fei terlihat sangat sulit. Dia sudah menggulung lengan bajunya. Dia tidak sabar untuk memberi saya pelajaran. Saya langsung mengangkat satu kaki dan menendang ke arah perut saya. Aku juga mengangkat kakiku, menendang ke arah lawan. Ketika beberapa orang berpikir saya akan ditendang oleh Lia Fei, hingga saya terjatuh ke tanah karena tendangan. Lia Fei malah terhuyung-huyung dan terlempar 5 atau 6 meter oleh tendangan saya. Ketiga orang itu seketika terkejut. Mereka segera melihat ke arah Lia Fei. Saat itu, Lia Fei tergeletak di tanah tanpa bergerak. Sudah cukup lama berlalu. Dia baru mengerang beberapa kali karena rasa sakit. Siswa Lia Fei, bagaimana kabarmu? Surunyun segera berlari untuk memeriksa keadaannya. Pada saat itu, wajah Lia Fei tidak memiliki sedikit pun warna darah. Penampilannya seperti baru saja mengalami benturan yang hebat. Serangan ini, saya menggunakan seluruh kekuatan saya. Hanya untuk menguji seberapa besar kekuatan saya sebenarnya. Melihat keadaan Lia Fei yang menyedihkan, Li Leiyu dan Yao Weidong dengan wajah menyeramkan berlari ke arahku. Saya mengamati kedua orang itu dengan hati-hati. Sekarang saya belum bisa menggunakan pistol. Suara tembakan akan menarik perhatian zombie. Saat itu, di luar tempat aman miliknya akan dipenuhi zombie. Dengan cepat, saya akhirnya menemukan kesempatan. Ketika Li Leiyu menunjukkan celah, kaki menginjak betisnya. Li Leiyu berteriak kesakitan. Langsung berlutut dengan satu lutut. Lututnya terbenam beberapa sentimeter ke dalam tanah. Pihak lawan hanya tersisa satu orang. Masalah jadi jauh lebih sederhana. Saya langsung menendang perut Yao Weidong dengan satu kaki. Dia juga langsung terbang sejauh 5 atau 6 meter. Terjatuh di tanah dan kesakitan, dia terus berguling-guling. Hanya dalam waktu singkat, ketiga orang itu semua terjatuh karena saya. Melihat keadaan ketiga orang itu yang menyedihkan, saya hanya merasa belum puas. Beberapa tahun ini, penghinaan yang saya terima masih jauh lebih dari ini. 3 tahun yang lalu, ketiga orang ini melecehkan seorang gadis berusia belasan tahun. Dan gadis itu, karena ketakutan, terjatuh dari gedung yang terbengkalai. Akhirnya, ketiga orang itu takut jika kejadian ini terungkap. Mereka mengubur mayat tersebut. Bahkan mereka menggunakan sekop untuk menghancurkan wajah gadis kecil itu. Hanya karena saya menyaksikan semua ini. Mereka terus-menerus mengancam dan menakut-nakuti saya selama 3 tahun ini. Bahkan mereka juga menggunakan kekerasan untuk memaksa saya. Saya perlahan-lahan berjalan menuju Li Leiyu yang terdekat. Dengan satu tangan saya menarik rambutnya. Rasa sakit yang hebat di kulit kepala membuatnya mengerang kesakitan. Aku mohon, tolong biarkan aku pergi. Dia dengan susah payah meminta ampun. Tidakkah kamu merasa kalimat ini sangat familiar? Ketika aku memohon padamu untuk membiarkanku pergi dulu. Apakah kamu pernah berpikir akan ada hari seperti ini? Suaraku sangat dingin. Seolah-olah berasal dari utusan neraka. Li Leiyu sangat ketakutan. Lia Fei dan Yao Weidong saat ini juga tidak lebih baik. Rasa sakit yang hebat di perut membuat mereka sama sekali tidak bisa berdiri. Apalagi untuk melarikan diri. Aku benar-benar tahu aku salah. Tolong, maafkan aku. Li Leiyu berkata dengan suara terseduh. Kalau begitu, pergi dan bertobatlah di neraka. Sambil berkata, aku bersiap untuk menendangnya. Berhenti. Suranyun melihat situasi di sini sangat kritis. Tanpa mempedulikan bahaya, dia berlari ke sini. Kamu tidak bisa membunuhnya. Kamu sedang berbuat kejahatan. Saya menghentikan gerakan. Melihat Surunyun dengan tatapan bingung. Saya berbuat salah. Jadi, apakah kamu melihat ketiga orang itu? Pernah menggunakan cara yang lebih kejam. Gambar membunuh seorang gadis. Ketiga orang itu terlihat sangat panik. Surunyun jelas tidak percaya pada kata-kataku. Dia berkata dengan tegas. Aku perintahkan kamu atas nama gurumu. Bebaskan mereka. Apakah kamu benar-benar ingin melindungi mereka? Surunyun mengangguk dengan tegas. Saya tertawa sinis. Perasaan suka saya terhadap Surunyun pun lenyap. Ketiga orang ini pasti tidak akan jujur. Saya ingin membuat Surunyun tahu. Dia salah. Kalian pergi saja. Tinggalkan satu kalimat. Saya kembali ke rumah aman. Menutup pintu pengaman. Ketiga orang itu merasa lega. Namun mereka masih tidak bisa berdiri. Dengan bantuan Surunyun, ketiga orang itu perlahan-lahan berdiri. Sekarang hari sudah larut. Ketiga orang itu juga terluka. Surunyun terpaksa membawa mereka ke rumah aman. Di sebuah rumah kosong yang tidak jauh, mereka beristirahat. Setelah seharian sibuk, sudah beberapa hari tidak makan. Saat ini, perut mereka semua berbunyi dan kebetulan, aroma makanan tercium dari dalam rumah aman. Keempat orang itu semakin tidak bisa menahan diri. Begitulah, mereka dengan susah payah melewati paruh pertama malam.
Ketika tiba tengah malam, 3 orang itu sudah tidak merasakan sakit lagi. Saat itu, mereka mulai bertukar tatapan, melihat Surunyun yang mengantuk. Api di dalam diri mereka kembali menyala. Dengan cepat, Li Yafei bergerak. Dia mendekati Surunyun dengan suara pelan. Dia dengan lembut mengangkat baju Surunyun. Sekilas putih bersih langsung terlihat di depan ketiga orang itu. Melihat pemandangan ini, ketiga orang itu semakin terbakar oleh hasrat. Beberapa sifat tubuh juga bereaksi. Mungkin merasakan angin sejuk di sekitar dada. Surunyun terbangun. Dia sedikit membuka matanya dan melihat 3 orang menatapnya dengan rakus. Tatapan mereka berkeliling di tubuhnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Rasa kantuknya seketika hilang. Sebuah rasa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Guru Su, aku sangat ingin memiliki dirimu. Tubuhmu pasti sangat wangi, kan? Li Yafei menunjukkan ekspresi gila. Kamu sebaiknya menyerah pada kami. Kami akan membuatmu merasa nyaman. Li Leiyu juga menunjukkan ekspresi menjijikan. Kami bertiga pasti bisa memuaskanmu. Jangan melawan, ya. Saat ini, 3 orang itu sudah berdiri di 3 posisi. Sepenuhnya memblokir arah pelarian Surunyun. Jangan dekati kami. Surunyun benar-benar takut saat ini. Dia tidak tahu mengapa ketiga siswa yang biasanya terlihat baik ini bisa berubah menjadi seperti ini. Guru Su, jika kamu tidak bekerja sama dengan kami, nanti akan sangat menyakitkan, ya? Li Yafei berkata. Begitu mendekat, langsung menangkap baju Surunyun. Dengan keras menariknya. Seluruh atasan langsung sobek. Di tubuh Surunyun hanya tersisa 1 atasan spaghetti. Bahu putihnya yang cantik terbuka di depan ketiga orang itu.